87% para profesional masih mengabaikan betapa pentingnya belajar online communication skill. Halo, saya Ronald Tagalung. Pada video kali ini saya akan sharing dengan Anda tentang betapa pentingnya kita segera beradaptasi dalam hal teknik berkomunikasi kita, yaitu mempelajari online communication skill. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pandemi telah mengubah berbagai macam tatanan di dalam pekerjaan kita, termasuk salah satunya adalah dalam hal berkomunikasi. Jika sebelum pandemi kita bisa misalnya melakukan komunikasi dengan siapapun yang ada di dalam pekerjaan kita, di bisnis kita dengan secara langsung. Misalnya melakukan presentasi, melakukan meeting, menjual, melakukan negosiasi dan sebagainya secara tatap muka. Namun ketika pandemi terjadi, kita sebagian hanya bisa melakukannya melalui tatap layar, yaitu melalui virtual meeting ataupun video conference dan sebagainya. Nah, melakukan sebuah offline communication skill dan online communication skill itu butuh teknik dan cara yang berbeda. Ada banyak hal yang ketika kita bisa lakukan secara offline communication skill itu tidak bisa kita praktekkan, kita gunakan saat online communication skill. Pun kalau kita lakukan akan memberikan dampak yang berbeda, karena memang secara struktur di dalam bagaimana berkomunikasi terdapat perbedaan jelas antara online communication skill dan offline communication skill. Nah, saat kita melakukan offline communication skill, kita saat berkomunikasi itu mampu mengirimkan pesan tidak hanya secara verbal ataupun vokal, tapi secara visual lengkap. Ya, dari ekspresi wajah, kemudian dari sorot mata, dari postur dan gerak tubuh. Namun ketika kita melakukan online communication skill, di situ ada keterbatasan. Keterbatasan dalam artian apa? Ya, seringkali ketika kita melakukan video conference ataupun virtual meeting, ya kita hanya menampakkan ya area wajah kita sebagian dari tubuh kita. Sehingga seringkali pesan yang kita sampaikan itu tidak terdelivery secara optimal. Ya, sebagai contoh seperti ini, ketika saya memberikan materi ataupun sharing sebuah informasi melalui video ini, maka Anda tidak banyak bisa melihat bagaimana gerak tangan saya. Padahal justru ketika Anda bisa melihat gerak tangan saya, Anda bisa menangkap pesannya jauh lebih kuat dibandingkan hanya sekedar mendengar ataupun melihat ekspresi wajah saya. Nah, sisi lainnya adalah ketika kita melakukan online communication skill, maka challenge-nya akan semakin besar dibandingkan offline communication skill. Kenapa itu terjadi? Karena ketika kita melakukan offline communication skill, kita berhadapan langsung dengan kawan bicara. Dan kita bisa mengendalikan, mengontrol kondisi sekitar sehingga kawan bicara kita bisa memperhatikan kita. Namun apa yang terjadi dengan online communication skill? Kawan bicara kita itu ada di seberang jauh dari kita berbicara saat ini. Sehingga seringkali apa yang terjadi? Ya, kita tidak bisa mengontrol lingkungan yang ada di sekitar dari kawan bicara kita dan memastikan bahwa saat beliau mendengarkan kita berbicara, beliau sedang mendengarkan kita dengan sungguh-sungguh. Nah, sahabat sekalian, online communication skill adalah skill yang wajib untuk dipelajari saat ini. Khususnya saat pandemi dan pasca pandemi. Karena apa? Karena ini akan kemudian menjadi model komunikasi yang akan sering kita gunakan, akan sering kita lakukan. Perhatikan saja misalnya, dengan diterapkannya bahwa siswa belum boleh datang ke sekolah dan proses pembelajaran itu dilakukan di rumah, maka yang terjadi kita sedang menyiapkan anak-anak kita untuk apa? Untuk bagaimana ketika mereka berkomunikasi, mereka akan punya opsi bahwa online communication skill adalah salah satu pilihan yang mudah dilakukan, yang familiar buat mereka. Dan ini tentunya akan membuat mereka ke depan jauh lebih nyaman berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain secara online dibandingkan dengan offline. Online communication skill adalah cara baru kita berkomunikasi. Online communication skill adalah skill wajib yang butuh kita pelajari. Agar kenapa? Agar kita kemudian bisa mampu segera beradaptasi pada kondisi di mana kita butuh untuk segera melaju, bangkit kembali, melenting kembali setelah adanya pandemi.
Saya Ronald Tagalung, semoga sharing saya pada video kali ini bermanfaat. Salam sukses selalu.